warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Nurfadil Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Kewirausahaan dengan bernim 240905501004. Di sini saya akan presentasi mengenai perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri. Revolusi industri pada poin 4.0 adalah perubahan besar di dalam dunia industri yang ditandai dengan gangguan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, komputasi awan, dan otomatisasi revolusi. Ini merupakan kelanjutan dari 3 revolusi industri sebelumnya, di mana teknologi digital semakin terintegrasi dengan dunia fisik dan proses bisnis. Salah satu aspek utama dalam revolusi industri pada poin 4.0 adalah otomatisasi dan robotika yang memungkinkan mesin bekerja secara mandiri dengan sedikit campur tangan manusia. Selain itu, Internet of Things atau IoT memungkinkan berbagai perangkat terhubung melalui internet untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan big data dan kecerdasan buatan. Juga membantu perusahaan dalam menganalisis informasi dalam jumlah besar untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dampak dari revolusi industri 4.0 sangat luas, terutama dalam bidang ekonomi, lapangan kerja, dan pendidikan. Di sektor ekonomi, revolusi ini mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta menciptakan model bisnis baru berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, otomatisasi dapat mengurangi beberapa jenis pekerjaan manual, sehingga menuntut tenaga kerja untuk memiliki keterampilan baru yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan digital menjadi sangat penting agar tenaga kerja tetap kompetitif di era ini. Selain manfaatnya, revolusi industri pada poin 4.0 juga menghadirkan tantangan seperti resiko keamanan cyber, kesenjangan digital, dan pengangguran akibat otomatisasi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja, investasi dalam keamanan digital, serta regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi secara etis dan berkelanjutan. Dengan persiapan yang matang, revolusi industri 4.0 dapat membawa kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Di slide selanjutnya terdapat transformasi pendidikan di era 4.0. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi agar dapat mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Transformasi pendidikan di era 4.0 tidak hanya mencakup metode pembelajaran, tetapi juga kurikulum, peran guru, serta keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Salah satu aspek utama di dalam transformasi pendidikan ini adalah penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Pembelajaran digital telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan modern dengan hadirnya e-learning, platform pembelajaran online, serta berbagai aplikasi pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Selain itu, metode ini juga mendukung personalisasi dalam belajar, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Seiring dengan perkembangan teknologi, kurikulum pendidikan juga mengalami perubahan dengan penekanan pada bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik. Pendidikan berbasis STEM dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan
dalam menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Selain meningkatkan pemahaman dalam sains dan matematika, pendekatan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kreativitas dalam menciptakan inovasi baru. Dengan demikian, lulusan di era 4.0 diharapkan tidak hanya menjadi penggunaan teknologi, tapi juga mampu berkontribusi dalam pengembangannya. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek menjadi semakin populer dalam pendidikan di era 4.0. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep secara lebih mendalam, tetapi juga melatih keterampilan praktis seperti kerjasama, tim, komunikasi, dan manajemen waktu. Dengan menghadapi tantangan nyata, siswa belajar untuk berpikir kreatif dan adaptif dalam menyelesaikan masalah keterampilan. Keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern, yaitu peran guru dalam pendidikan juga mengalami transformasi. Jika sebelumnya guru lebih banyak berperan sebagai sumber utama pengetahuan, kini mereka berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa dalam mengeksplorasi berbagai ilmu belajar. Guru perlu menguasai teknologi serta memahami metode pembelajaran inovatif agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi era pendidikan 4.0. Di sisi lain, tantangan dalam transformasi pendidikan di era 4.0 juga cukup besar. Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan internet yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses pendidikan. Selain itu, belum semua tenaga pendidik memiliki keterampilan digital yang cukup untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata serta meningkatkan kapasitas tenaga pendidik agar transformasi ini dapat berjalan dengan optimal. Secara keseluruhan, transformasi pendidikan di era 4.0 membawa banyak peluang sekaligus tantangan dengan penerapan teknologi yang tepat. Pembelajaran berbasis STEM serta pendekatan yang lebih interaktif dan kolaboratif sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan dunia modern. Oleh karena itu, semua pihak termasuk pemerintah, pendidik, orang tua, dan siswa sendiri harus berperan aktif dalam mendukung perubahan ini agar pendidik di era 4.0 dapat memberikan manfaat maksimal bagi generasi mendatang. Berikutnya yaitu era Society 5.0, integrasi manusia dan teknologi. Era Society 5.0 adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Jepang, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang berfokus pada perkembangan teknologi dan otomatisasi. Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dan segala inovasi teknologi. Tujuan utama dari konsep ini adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, AI, Internet of Things atau IoT, robotika, dan Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dunia pendidikan, Society 5.0 menurut pengembangan kemampuan manusia agar dapat berkolaborasi dengan teknologi secara harmonis. Ini mencakup literasi digital yang lebih dalam,
etika dalam penggunaan teknologi, serta pengembangan soft skill seperti kreativitas, empati, dan pemikiran kritis. Teknologi tidak hanya digunakan untuk otomatisasi, tetapi juga sebagai alat yang meningkatkan potensi manusia. Pendidikan di era ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial agar teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab. Selain pendidikan, Society 5.0 juga membawa perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam bidang kesehatan misalnya, teknologi digunakan untuk meningkatkan layanan medis seperti diagnosa berbasis AI, penggunaan robot dalam operasi, serta sistem kesehatan berbasis data yang memungkinkan prediksi dan pencegahan penyakit. Di bidang ekonomi, transformasi digital memungkinkan perdagangan yang lebih inklusif dengan platform berbasis AI yang dapat menghubungkan produsen kecil dengan pasar global. Namun, implementasi Society 5.0 juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan etika dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat serta peningkatan kesadaran masyarakat agar teknologi dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Secara keseluruhan, Society 5.0 bukan sekedar kelanjutan dari revolusi industri 4.0, tetapi sebuah visi yang baru yang berfokus pada keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Dengan pendekatan yang lebih humanis, Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan harmonis dengan teknologi sebagai pendukung utama kesejahteraan manusia. Di slide selanjutnya terdapat tantangan dan peluang dalam pendidikan di era 4.0 dan Society 5.0. Transformasi pendidikan di era digital membawa berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan kesempatan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan inklusif, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal akses, kesiapan tenaga pendidik, serta perubahan kurikulum yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan saat ini adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai seperti koneksi internet yang stabil atau perangkat teknologi yang cukup untuk menunjang pembelajaran. Akibatnya, siswa di daerah terpencil seringkali tertinggal dibandingkan mereka yang berada di kota besar. Selain itu, kesiapan tenaga pendidik dalam mengadopsi teknologi juga menjadi hambatan. Banyak guru yang belum terbiasa dengan sistem pembelajaran berbasis digital dan memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk dapat mengoptimalkan penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Perubahan kurikulum juga menjadi tantangan besar dalam pendidikan modern. Kurikulum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Hal ini mencakup integrasi, literasi digital, pemrograman, kecerdasan buatan, serta pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Namun, perubahan ini tidak mudah dilakukan karena membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, dan tenaga pendidik. Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menghadirkan risiko baru, seperti kecanduan teknologi dan masalah privasi. Siswa yang terlalu bergantung pada perangkat digital berisiko mengalami dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik mereka. Selain itu, keamanan data dalam pembelajaran digital harus diperhatikan agar informasi pribadi siswa tidak disalahgunakan. Meskipun demikian, era digital juga membuka banyak peluang dalam dunia pendidikan. Teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap pembelajaran,
memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja melalui platform e-learning dan kelas virtual. Hal ini membuat pendidikan inklusif terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan terciptanya metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan dapat membantu dalam personalisasi pembelajaran, di mana setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Gamifikasi dan realitas virtual juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, membuat materi lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan. Peluang lainnya adalah pengembangan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Dengan pendidikan berbasis teknologi, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja masa depan seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selain itu, teknologi memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas global, belajar dari berbagai sumber, dan membangun koneksi dengan siswa dari berbagai negara. Secara keseluruhan, tantangan dan peluang dalam pendidikan di era digital harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, sekaligus memanfaatkan teknologi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan dapat terus berkembang dan mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan. Di slide terakhir terdapat kata-kata yaitu inovasi adalah kunci yang membuka pintu kekuatan diri, memberdayakan kita untuk meraih kejayaan dalam setiap langkah yang diambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.